Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi perkenalkan, nama saya Daniel. Saat saya merupakan mahasiswa BINUS University Online dan saat ini berada di semester 8. Jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah proyek mengenai digital marketing untuk penjualan makanan tradisional. Jadi proyek ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari ilmu marketing manajemen dan digital bisnis yang telah saya pelajari selama perkuliahan. Jadi melalui proyek ini saya mencoba untuk menerapkan konsep pemasaran modern untuk membantu pelaku UMKM makanan tradisional agar dapat lebih berkembang dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Jadi saat ini perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah perilaku konsumen dalam mencari informasi maupun membeli produk. Banyak pelanggan lebih sering menggunakan platform digital seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp untuk mencari rekomendasi makanan, melihat review produk, hingga melakukan pemesanan secara online. Namun di sisi lain masih banyak penjual makanan tradisional yang belum memanfaatkan media sosial secara optimal untuk kebutuhan promosi bisnis mereka. Sebagian besar UMKM makanan tradisional masih mengandalkan metode pemasaran seperti konvensional ya, seperti promosi dari mulut ke mulut atau penjualan langsung di lokasi usaha. Padahal penggunaan digital marketing dapat membantu bisnis menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya promosi yang relatif lebih terjangkau. Oleh karena itu, melalui proyek ini saya ingin menunjukkan bagaimana strategi digital marketing yang sederhana dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha makanan tradisional. Jadi presentasi ini akan membahas bagaimana penerapan strategi digital marketing dapat membantu UMKM makanan tradisional dalam meningkatkan promosi produk, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan engagement pelanggan, serta membangun branding bisnis melalui media sosial. Selain itu, proyek ini juga membahas bagaimana tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam menggunakan teknologi digital, serta solusi sederhana yang dapat diterapkan agar bisnis mereka mampu bersaing di era digital modern. Jadi melalui program ini diharapkan para penjual makanan tradisional dapat lebih memahami pentingnya pemasaran digital dan mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi yang efektif untuk mendukung perkembangan bisnis mereka di masa depan. Lalu apa sih tantangannya? Tantangannya itu adalah penjual makanan tradisional saat ini menghadapi banyak tantangan di era digital. Salah satu masalah terbesarnya adalah kurangnya pengetahuan tentang platform digital marketing seperti Instagram, TikTok, Facebook. Jadi banyak penjual yang masih hanya mengandalkan pelanggan offline dan promosi dari mulut ke mulut. Tantangan lainnya adalah membuat konten yang menarik. Beberapa pelaku usaha belum mengetahui cara mengambil foto produk yang bagus atau membuat video yang menarik untuk dipromosikan secara online. Selain itu banyak juga yang kurang percaya diri menggunakan teknologi karena belum terbiasa dengan alat digital. Penjual makanan tradisional juga menghadapi persaingan yang cukup kuat dari brand makanan modern yang sudah menggunakan strategi pemasaran online secara profesional. Ditambah lagi keterbatasan biaya promosi menjadi hambatan bagi usaha kecil. Karena tantangan tersebut, edukasi dan pendampingan digital marketing sangat penting agar penjual makanan tradisional dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar. Lalu kenapa sih proyek ini penting? Jadi proyek ini berfokus untuk membantu para penjual makanan tradisional meningkatkan strategi pemasaran mereka melalui pemanfaatan media sosial. Jadi saat ini banyak pelaku UMKM makanan tradisional masih mengandalkan metode promosi konvensional seperti penjualan langsung, promosi dari mulut ke mulut, dan pelanggan tetap di sekitar lingkungan usaha mereka. Jadi metode tersebut masih efektif dalam skala kecil, namun memiliki keterbatasan dalam menjangkau pasar yang lebih luas, terutama di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Jadi di era digital saat ini, media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp bisnis telah menjadi salah satu alat pemasaran yang cukup penting ya bagi perkembangan bisnis. Platform-platform tersebut memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada lebih banyak pelanggan tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar. Melalui konten foto, video pendek, promosi interaktif, serta komunikasi langsung dengan pelanggan, media sosial dapat membantu meningkatkan brand awareness, menarik minat pembeli, dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Namun kenyataannya masih banyak penjual makanan tradisional yang belum memahami cara menggunakan digital marketing secara efektif. Beberapa pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam membuat konten yang menarik, memahami tren media sosial, menggunakan fitur promosi digital, hingga menjaga konsistensi dalam mengelola akun bisnis mereka.
Selain itu, keterbatasan pengetahuan teknologi dan kurangnya pelatihan juga menjadi tantangan cukup besar bagi para pelaku UMKM tradisional. Jadi oleh karena itu, proyek pengabdian masyarakat yang saya buat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan sederhana mengenai strategi digital marketing yang mudah diterapkan oleh penjual makanan tradisional. Jadi dalam proyek ini, para pelaku usaha diperkenankan dengan cara membuat konten promosi yang menarik, penggunaan hashtag dan tren media sosial, pemanfaatan WhatsApp bisnis untuk pelayanan pelanggan, hingga pentingnya interaksi aktif dengan konsumen secara online. Jadi dengan adanya pendampingan ini, diharapkan para penjual makanan tradisional dapat meningkatkan visibilitas bisnis mereka, memperluas jangkauan pasar, juga meningkatkan interaksi dengan pelanggan, juga mampu bersaing secara lebih baik di era digital modern tanpa meninggalkan nilai budaya kuliner tradisional yang mereka miliki. Lalu masalahnya apa sih? Jadi berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, ditemukan beberapa permasalahan umum yang sering dihadapi oleh para penjual makanan tradisional dalam mengembangkan usaha mereka di era digital. Jadi salah satu masalah utamanya adalah masih rendahnya pemahaman mengenai digital marketing. Jadi banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui cara memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi bisnis secara efektif. Sebagian besar penjual masih menggunakan metode pemasaran tradisional dan belum memahami strategi pemasaran online seperti pembuatan konten, penggunaan hashtag, analisis tren media sosial, maupun cara menjangkau target pelanggan yang lebih luas. Permasalahan kedua adalah rendahnya keberadaan bisnis mereka di media sosial. Jadi banyak usaha makanan tradisional yang belum memiliki akun bisnis khusus, atau bahkan jika sudah memiliki akun media sosial, penggunaannya masih belum optimal dan kurang efektif. Jadi konten yang diunggah juga masih sangat terbatas sehingga bisnis mereka sulit dikenal oleh masyarakat luas. Padahal keberadaan media sosial aktif dan konsisten sangat penting untuk meningkatkan visibilitas usaha dan membangun kepercayaan pelanggan di era digital saat ini. Selain itu, kualitas foto produk dan konten promosi yang digunakan masih kurang menarik ya. Jadi banyak penjual hanya mengambil foto sederhana tanpa memperhatikan pencahayaan, tampilan produk, atau desain promosi yang dapat menarik perhatian konsumen. Konten promosi yang kurang kreatif membuat produk menjadi kurang menonjol dibandingkan dengan kompetitor lain yang sudah lebih aktif menggunakan strategi digital marketing modern. Padahal visual yang menarik memiliki pengaruh besar dalam membangun minat beli pelanggan, terutama di platform seperti Instagram dan TikTok yang sangat mengutamakan tampilan visual. Jadi nggak hanya itu, banyak penjual makanan tradisional juga mengalami kesulitan dalam menarik perhatian pelanggan muda, khususnya generasi muda yang lebih aktif menggunakan media sosial dan cenderung tertarik pada konten yang kreatif, interaktif, dan mengikuti tren digital. Kurangi kemampuan dalam mengikuti perkembangan tren media sosial membuat bisnis tradisional menjadi kurang relevan di mata konsumen muda. Jadi permasalahan lainnya adalah kurangnya interaksi dengan pelanggan secara online. Jadi beberapa pelaku usaha belum terbiasa membalas komentar, menjawab pesan pelanggan yang cepat, atau membangun komunikasi yang baik melalui media sosial. Padahal interaksi yang aktif dengan pelanggan sangat penting untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan menciptakan hubungan bisnis yang lebih dekat. Jadi berbagai tantangan tersebut menyebabkan banyak UMKM makanan tradisional mengalami kesulitan untuk bersaing di pasar digital modern. Jika tidak segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan strategi pemasaran digital, maka usaha mereka berisiko tertinggal dibandingkan bisnis lain yang sudah lebih maju dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan pengembangan usaha. Lalu tujuannya apa sih? Jadi tujuan utama dari program pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu para penjual makanan tradisional agar mampu beradaptasi dalam perkembangan teknologi digital, khususnya dalam bidang pemasaran. Di era modern saat ini, kemampuan memanfaatkan media sosial menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan usaha, sehingga para pelaku UMKM perlu memiliki pemahaman dasar mengenai digital marketing agar bisnis mereka dapat terus berkembang dan bersaing. Jadi tujuan pertama dalam program ini adalah memberikan edukasi kepada penjual makanan tradisional mengenai pentingnya pemasaran melalui media sosial. Dalam program ini, para pelaku usaha diperkenalkan dengan berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp bisnis sebagai sarana promosi yang mudah digunakan dan memiliki jangkauan pasar yang luas. Jadi edukasi ini diharapkan dapat membantu mereka memahami manfaat media sosial dalam meningkatkan penjualan dan memperluas jaringan pelanggan. Tujuan yang kedua adalah memperkenalkan strategi promosi digital dasar yang sederhana namun efektif untuk diterapkan oleh UMKM. Jadi strategi tersebut meliputi cara membuat konten promosi yang menarik, penggunaan foto dan video produk yang lebih kreatif, pemanfaatan hashtag dan tren media sosial,
hingga pentingnya konsistensi dalam mengunggah konten. Dengan strategi digital yang tepat, para pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan visibilitas bisnis mereka secara online tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar. Lalu tujuan ketiga adalah membantu penjual meningkatkan tampilan produk mereka di media sosial agar terlihat lebih menarik dan profesional. Dalam pemasaran digital, tampilan visual memiliki pengaruh besar terhadap minat pembeli pelanggan. Jadi oleh karena itu, program ini juga memberikan pemahaman mengenai teknik sederhana dalam mengambil foto produk, membuat desain promosi, dan menyusun konten yang mampu menarik perhatian pelanggan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan engagement dan interaksi pelanggan melalui media sosial. Jadi komunikasi yang lebih aktif dan responsif, pelaku usaha dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan serta meningkatkan loyalitas konsumen. Jadi pada akhirnya seluruh kegiatan dalam program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya saing bisnis makanan tradisional di era digital sehingga UMKM lokal dapat terus berkembang sekaligus tetap melestarikan budaya kuliner tradisional Indonesia. Lalu konsep marketing apa yang digunakan sih? Jadi dalam konsep project ini saya menerapkan beberapa konsep penting dalam marketing manajemen untuk membantu penjualan makanan tradisional untuk meningkatkan efektivitas pemasaran mereka di era digital. Jadi penerapan konsep-konsep ini bertujuan agar strategi promosi yang dilakukan tidak hanya sekedar menarik perhatian pelanggan, tapi juga mampu membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen serta meningkatkan daya saing bisnis. Jadi konsep pertama yang digunakan adalah STP, yaitu Segmentation, Targeting, Positioning. Konsep ini merupakan salah satu strategi dasar dalam manajemen pemasaran yang membantu bisnis memahami pasar dan menentukan strategi promosi yang lebih tepat sasaran. STP dapat dijelaskan sebagai Segmentation plus Targeting plus Positioning. Segmentation berarti proses mengidentifikasi dan mengelompokkan pelanggan potensial berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, gaya hidup, minat, lokasi, maupun kebiasaan konsumsi. Jadi dalam proyek ini, segmentasi dilakukan untuk mengetahui kelompok masyarakat yang memiliki minat terhadap makanan tradisional, khususnya pengguna aktif media sosial yang tertarik pada kuliner lokal dan konten makanan. Selanjutnya adalah targeting, yaitu menentukan kelompok pelanggan utama yang paling potensial untuk dijadikan target pasar. Jadi pada proyek ini, target utama yang dipilih adalah kalangan anak muda, mahasiswa, pekerja kantoran, dan penggunaan media sosial yang aktif untuk mencari rekomendasi makanan melalui platform digital seperti Instagram dan TikTok. Penentuan target pasar yang jelas membantu pelaku usaha dalam membuat konten promosi yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi konsep berikutnya adalah positioning, yaitu membangun citra atau kesan yang unik di benak pelanggan terhadap produk yang dijual. Jadi dalam proyek ini, makanan tradisional diposisikan sebagai makanan yang tidak hanya memiliki cita rasa khas dan otentik, tapi juga menarik, modern, dan tetap relevan dengan tren saat ini. Melalui strategi positioning yang baik, pelanggan diharapkan dapat lebih mudah mengingat produk dan memiliki ketertarikan untuk mencoba maupun membeli kembali. Selain menggunakan konsep STP, proyek ini juga menerapkan strategi sosial media marketing sebagai platform seperti Instagram dan TikTok. Jadi media sosial dipilih karena memiliki jangkauan yang luas, biaya promosi yang relatif rendah, serta kemampuan untuk menjangkau pelanggan secara lebih cepat dan interaktif. Strategi yang dilakukan meliputi pembuatan konten foto dan video produk, penggunaan hashtag dan tren viral, jadi promosi menu unggulan, hingga interaksi langsung dengan pelanggan melalui komentar dan pesan online. Jadi konsep penting lainnya yang diterapkan adalah customer engagement, yaitu upaya membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan pelanggan melalui media sosial. Customer engagement sangat penting karena pelanggan nggak hanya membeli produk, tapi juga ingin merasa diperhatikan dan terhubung dengan brand. Jadi oleh karena itu dalam proyek ini penjual didorong untuk lebih aktif untuk membalas komentar, merespon pesan pelanggan, mengadakan interaksi sederhana seperti polling atau giveaway, serta membuat konten yang lebih interaktif dan menarik. Jadi dengan menerapkan berbagai konsep marketing manajemen tersebut, diharapkan penjual makanan tradisional dapat meningkatkan efektivitas promosi, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mampu bersaing lebih baik di tengah perkembangan pasar digital modern. Lalu kegiatan apa sih yang akan dilakukan? Jadi selama program ini terdapat beberapa kegiatan utama yang dilakukan untuk membantu penjualan makanan tradisional untuk bisa memahami dan menerapkan digital marketing secara lebih efektif. Jadi seluruh kegiatan dirancang secara sederhana dan praktis agar mudah dipahami serta dapat langsung diterapkan oleh para pelaku
UKM dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Kegiatan pertama adalah memperkenalkan berbagai platform media sosial yang dapat digunakan untuk kebutuhan bisnis, seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp bisnis. Dalam sesi ini, para penjual diberikan pemahaman mengenai fungsi dan manfaat masing-masing platform sebagai sarana promosi digital. Saya juga menjelaskan bagaimana media sosial dapat membantu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan brand awareness, serta mempermudah komunikasi dengan pelanggan secara online. Jadi kegiatan kedua adalah mengajarkan teknik dasar pembuatan konten promosi. Para pelaku usaha diberikan penjelasan mengenai pentingnya konten yang menarik dalam menarik perhatian pelanggan di media sosial. Materi yang diberikan meliputi cara membuat foto dan video sederhana, pemilihan sudut pengambilan gambar, dan penggunaan pencahayaan yang baik. Jadi cara menyusun konten yang lebih baik dan mudah dipahami oleh audiens. Selain itu juga, saya juga membantu para penjual dalam mengambil foto produk yang lebih menarik dan terlihat lebih profesional. Dalam kegiatan ini, para pelaku usaha diajarkan bahwa foto produk memiliki pengaruh besar terhadap minat pelanggan, terutama di platform visual seperti Instagram, TikTok. Dengan teknik sederhana menggunakan kamera ponsel saja, penjual dapat menghasilkan tampilan produk yang lebih menarik tanpa memerlukan alat yang mahal. Jadi nggak hanya itu aja, saya juga mengajarkan cara membuat caption promosi yang sederhana namun efektif. Jadi caption yang baik dapat membantu menjelaskan produk, menarik perhatian pelanggan, serta mendorong interaksi di media sosial. Para penjual diberikan contoh bagaimana membuat kalimat promosi yang singkat, jelas, dan persuasif agar lebih mudah dipahami oleh calon pembeli. Jadi kegiatan terakhir adalah memberikan pemahaman mengenai pentingnya konsistensi dalam mengunggah konten di media sosial. Jadi kami menjelaskan bahwa konsistensi sangat penting untuk menjaga engagement pelanggan dan meningkatkan visibilitas bisnis secara online. Jadi semakin aktif sebuah bisnis dalam membuat konten dan berinteraksi dengan pelanggan, maka peluang untuk dikenal oleh lebih banyak orang juga akan semakin besar. Oleh karena itu, para penjual didorong untuk mulai membuat jadwal posting sederhana agar aktivitas promosi dapat berjalan secara lebih teratur dan berkelanjutan. Jadi melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan para penjual makanan tradisional dapat lebih percaya diri dalam menggunakan media sosial sebagai sarana promosi dan mampu mengembangkan bisnis mereka secara lebih modern dan kompetitif di era digital saat ini. Jadi strategi konten sederhana jadi untuk media sosial. Jadi yang pertama, untuk meningkatkan keberadaan bisnis secara online, penjual makanan tradisional dapat menerapkan strategi konten media sosial yang sangat sederhana. Jadi yang pertama, mereka perlu mengunggah foto makanan dan video pendek secara konsisten. Konsistensi penting ya, agar pelanggan lebih mudah mengingat brand mereka. Jadi yang kedua itu, penjual dapat menggunakan musik atau hashtag yang sedang trending di TikTok untuk meningkatkan jangkauan audiens. Tren viral dapat membantu usaha kecil mendapatkan perhatian lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Lalu yang ketiga, testimoni dan ulasan pelanggan juga penting untuk dibagikan karena dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Jadi selain itu juga promosi seperti diskon atau paket menu spesial juga dapat menarik lebih banyak pelanggan. Lalu yang terakhir itu berinteraksi aktif dengan followers melalui komentar atau pesan juga sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Jadi komunikasi sederhana sekalipun dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah di sini ada contoh konten promosi ya, before after setelah promosi. Jadi di sini menunjukkan perbandingan konten promosi sebelum dan sesudah pelatihan digital marketing dilakukan kepada para penjual makanan tradisional. Perbandingan ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana perubahan sederhana dalam strategi promosi dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap tampilan bisnis secara online. Jadi sebelum program pelatihan dilakukan, sebagian besar penjual masih menggunakan foto produk dengan kualitas yang rendah. Foto yang digunakan biasa diambil tanpa memperlihatkan cahaya, sudut pengambilan gambar maupun tampilan produk secara keseluruhan. Selain itu, informasi yang diberikan dalam postingan media sosial juga masih sangat terbatas. Jadi seperti hanya menampilkan nama produk tanpa menjelaskan tambahan informasi mengenai harga, keunggulan produk, atau cara pemesanan. Jadi hal tersebut membuat konten promosi terlihat lebih kurang menarik dan kurang mampu menarik perhatian calon pelanggan di media sosial. Jadi konten promosi yang dibuat sebelumnya juga cenderung kurang konsisten ya, jadi belum memiliki identitas visual yang jelas. Beberapa postingan terlihat sederhana, jadi tanpa desain tambahan atau caption yang dapat membangun interaksi dengan pelanggan.
Akibatnya sih jadi dengan tingkat engagement dan daya tarik bisnis media sosial jadi masih rendah gitu. Nah, jadi setelah pelatihan dilakukan, terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan pada tampilan konten promosi pada penjual. Jadi foto produk menjadi lebih menarik karena penjual mulai memahami teknik dasar pengambilan gambar seperti penggunaan cahaya yang lebih baik, penataan produk yang lebih rapi, juga pemilihan sudut foto yang lebih menarik. Jadi selain itu caption promosi juga menjadi lebih jelas, informatif, dan persuasif sehingga pelanggan dapat lebih mudah memahami produk yang ditawarkan. Postingan media sosial setelah pelatihan juga terlihat lebih profesional dan struktur. Jadi para penjual mulai memahami pentingnya konsistensi dalam membuat konten serta penggunaan elemen visual yang lebih menarik untuk meningkatkan perhatian pelanggan. Jadi dengan tampilan promosi yang lebih baik, bisnis mereka memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan engagement, menarik pelanggan baru, dan memperluas jangkauan pasar secara online. Perubahan ini diharapkan dapat membantu para penjual makanan tradisional untuk lebih percaya diri dalam memasarkan produk mereka di media sosial serta meningkatkan daya bisnis di era digital modern. Lalu apa sih dampak yang kita harapkan? Jadi program ini diharapkan dapat memberikan berbagai dampak positif ya bagi para penjual makanan tradisional, khususnya dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran bisnis. Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, kemampuan beradaptasi dengan strategi pemasaran modern menjadi hal yang sangat penting agar UMKM dapat terus berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Jadi dampak positif pertama yang diharapkan dari program ini adalah meningkatkan visibilitas online UMKM makanan tradisional. Jadi dengan memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis, para pelaku usaha dapat memperkenalkan produk mereka kepada audiens yang lebih luas, gak hanya pelanggan di sekitar lokasi usaha, tapi juga calon pelanggan dari berbagai daerah. Semakin aktif dan menarik konten yang dibuat, maka peluang bisnis untuk dikenal masyarakat juga akan semakin besar. Lalu dampak kedua adalah meningkatnya minat pelanggan dan engagement di media sosial. Konten promosi yang lebih menarik, informatif, dan konsisten dapat membantu meningkatkan interaksi pelanggan seperti jumlah likes, komentar, share, maupun pesan langsung dari calon pembeli. Jadi interaksi yang baik dengan pelanggan juga dapat membantu membangun hubungan yang lebih dekat dan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk yang dijual. Jadi selain itu juga program ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para penjual mengenai konsep dasar digital marketing. Para pelaku usaha menjadi lebih memahami pentingnya branding, strategi promosi online, pembuatan konten visual, penggunaan caption yang menarik, serta cara memanfaatkan tren media sosial untuk mendukung pemasaran bisnis mereka. Jadi pengetahuan tersebut dapat membantu mereka lebih percaya diri dalam mengelola akun bisnis secara pribadi dan mandiri. Jadi melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan, penjual juga diharapkan mampu membuat konten promosi yang lebih efektif dan profesional dengan tampilan produk yang lebih menarik serta strategi pemasaran strategi komunikasi yang lebih baik. Peluang untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan menjadi lebih besar. Jadi secara keseluruhan penerapan digital marketing dapat membantu bisnis makanan tradisional beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen modern yang saat ini lebih aktif untuk mencari informasi dan melakukan pembelian melalui platform digital. Jadi dengan memanfaatkan media sosial secara optimal, UMKM tradisional tidak hanya dapat meningkatkan peluang penjualan, tapi juga memperkuat keberlangsungan bisnis mereka di era digital yang terus berkembang. Nah, jadi alat ukurnya apa sih untuk keberhasilan digital marketing ini? Jadi keberhasilan digital marketing dapat diukur melalui beberapa indikator. Salah satunya adalah peningkatan dari jumlah followers dan engagement di media sosial. Semakin banyak likes, komentar, dan share menunjukkan bahwa konten yang dibuat berhasil menarik perhatian audiens. Indikator lainnya adalah meningkatnya pertanyaan pelanggan melalui WhatsApp atau direct message. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai tertarik dengan produk yang dipromosikan secara online. Keberhasilan digital marketing juga dapat dilihat dari peningkatan dari jumlah pesanan dan penjualan. Jadi jika penjualan meningkat setelah promosi di media sosial dilakukan, maka strategi tersebut dapat dikatakan efektif. Selain penjualan, brand awareness juga penting. Jadi semakin banyak orang yang mengenal bisnis tersebut, berarti usaha tersebut berhasil membangun kehadiran yang lebih kuat di pasar.
Jadi feedback positif dari pelanggan online juga membantu meningkatkan reputasi bisnis. Lalu tantangannya apa sih selama program ini? Jadi selama program ini dilaksanakan, beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses penerapan digital marketing adalah kepada para penjual makanan tradisional. Jadi tantangan tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran yang perlu dipahami karena sebagian besar pelaku UMKM masih berada dalam tahap awal dari penggunaan teknologi digital untuk kebutuhan bisnis. Salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi oleh beberapa pemilik usaha. Banyak peserta yang masih belum terbiasa menggunakan smartphone untuk keperluan bisnis, seperti membuat akun media sosial, mengunggah konten, mengedit foto, maupun menggunakan fitur-fitur digital lainnya. Sebagian besar pelaku usaha sebelumnya lebih fokus pada penjualan secara langsung, sehingga masih membutuhkan pendampingan dalam memahami penggunaan teknologi secara bertahap. Selain itu, terdapat kesulitan dalam beradaptasi dengan perkembangan media sosial yang terus berubah dengan cepat. Beberapa peserta merasa kesulitan mengikuti tren digital, memahami cara kerja algoritma media sosial, maupun menentukan jenis konten yang menarik bagi pelanggan. Pembuatan konten secara konsisten juga menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan kreativitas, waktu, dan komitmen dalam mengelola akun bisnis secara rutin. Tantangan lain adalah keterbatasan akses internet yang dialami oleh beberapa peserta. Kondisi jaringan internet yang kurang stabil membuat proses pembelajaran dan praktik penggunaan media sosial menjadi sedikit terhambat. Jadi selain itu, tidak semua peserta memiliki perangkat atau fasilitas yang mendukung untuk membuat konten digital secara optimal. Meskipun menghadapi berbagai macam tantangan tersebut, para peserta tetap menunjukkan antusiasmenya yang sangat baik selama program berlangsung. Jadi mereka tetap memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari keterampilan baru dan memahami pentingnya digital marketing bagi perkembangan usaha mereka. Jadi para peserta juga terlihat aktif bertanya, mencoba membuat konten sederhana, dan mulai memahami bagaimana media sosial dapat membantu meningkatkan promosi bisnis mereka. Semangat dan kemauan belajar dari para pelaku usaha menjadi salah satu hal positif dalam program ini. Dengan adanya pendampingan dan pelatihan dan yang berkelanjutan, diharapkan para penjual makanan tradisional dapat semakin terbiasa menggunakan teknologi digital dan mampu mengembangkan bisnis mereka secara lebih modern, kreatif, dan kompetitif di masa depan. Lalu apa sih kesimpulannya? Jadi sebagai kesimpulan, sosial media marketing memiliki peran yang sangat penting dalam lingkungan bisnis saat ini. Penjual makanan tradisional dapat memanfaatkan promosi digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan engagement pelanggan. Melalui program pengabdian masyarakat ini, para pelaku UMKM memperoleh pengetahuan yang bermanfaat mengenai digital marketing dan dapat menerapkan strategi promosi sederhana untuk mendukung perkembangan bisnis mereka. Jadi proyek ini juga menunjukkan bagaimana konsep marketing manajemen dapat diterapkan dalam kegiatan nyata di masyarakat. Digital marketing juga memberikan banyak manfaat bagi penjual makanan tradisional. Dengan menggunakan media sosial, usaha kecil dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan menarik lebih banyak pelanggan dengan biaya promosi yang relatif lebih rendah. Jadi platform digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp itu mudah diakses dan dapat digunakan oleh usaha kecil. Namun para pelaku usaha tetap membutuhkan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan agar dapat memanfaatkan digital marketing secara maksimal. Jadi kolaborasi juga dengan komunitas lokal, mahasiswa, atau relawan digital juga dapat membantu meningkatkan promosi dan perkembangan usaha juga yang paling penting, konsistensi menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Jadi bisnis yang terus aktif, membuat konten dan berinteraksi dengan pelanggan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang di masa depan. Jadi melalui digital marketing, bisnis kuliner tradisional tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan, tapi juga membantu melestarikan budaya kuliner lokal di era modern. Jadi presentasi ini dibuat berdasarkan beberapa referensi mengenai digital marketing, marketing manajemen, dan pemberdayaan UMKM melalui media digital. Materi yang dibahas diambil dari artikel online, pemasaran, teori pemasaran, serta hasil observasi langsung selama pelaksanaan proyek bersama para penjual makanan tradisional. Jadi beberapa topik yang dibahas dalam presentasi ini meliputi seperti strategi digital marketing melalui media sosial, customer engagement dan brand awareness, promosi menggunakan Instagram, TikTok, WhatsApp, dan pengukuran keberhasilan digital marketing melalui follower, customer encourage, review pelanggan, dan peningkatan penjualan.
Selain menggunakan referensi teori dan artikel, presentasi ini juga memuat perspektif pribadi berdasarkan pengalaman, pengamatan lapangan, dan komunikasi dengan pelaku UMKM. Jadi serta analisis terhadap efektivitas digital marketing dalam membantu bisnis tradisional untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Demikian presentasi saya hari ini. Saya berharap proyek ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya digital marketing bagi UMKM, khususnya penjual makanan tradisional. Terima kasih.